aku kesel kan, marah sama orang itu, lalu aku duduk, kok aku ditipu ya, kok aku kesel ya. Di situ kan ada pembelajaran. Jadi cara melarutkan agar itu selesai adalah Di titik mana teh proses menggali masa lalu itu perlu dihentikan agar tidak menjadi sebuah identitas yang baru gitu, tidak semakin kuat gitu. Indikatornya gini Mas Hendra, indikatornya realita kamu masih looping nggak? Kamu masih banyak ke-trigger nggak? Kalau masih banyak ke-trigger, artinya ini peristiwa adalah tukang pos, di mana peristiwa ini mewakili Allah dan semesta mau ngomong sama kamu ada yang belum selesai di dalam. Gitu. Jadi peristiwa ini, mau itu orang ngeselin bentuknya, mau kamu ditipu, mau bos kamu ngeselin, itu adalah notifikasi di mana ada sesuatu yang belum selesai di dalam. Karena realita di luar itu, baik itu kejadian menyedihkan atau apapun deh kamu mau kasih judulnya itu gitu ya. Sebetulnya itu adalah satu judul di mana ada sesuatu yang belum kamu sadari, belum kamu akui. Nah, yang belum disadari, belum diakui ini dia muncul lagi, jadi loopingan. Jadi sesuatu yang men-trigger kamu. Cara ngeberesin loopingannya kan simple. Seperti yang tadi Mas Hendra bilang, cukup kamu tulis aja rasanya apa. Kesel, ya udah nih kesel, duduk sama rasa kesel. Sedih, duduk sama rasa sedih gitu. Atau kamu mau gabungin, teteh ada 3, sedih, kesel, marah, ya udah 3-3-nya hadirin di depan kamu, duduk sama campuran rasa itu. Orang cuma begitu doang kok nyelesainnya gitu. Oke. Misalnya ada masalah gitu Mas, misalnya resah ini kok realita begini terus, aku pusing gitu. Aku cuma masuk kamar, duduk matiin lampu. Kalau aku biasanya duduk terus aku diem, lalu aku bilang gini, ini tips ala aku cuma ngomong gini, wahai tubuh, kamu lagi ngerasain sensasi rasa ya, rasa apa aja yang belum selesai, kok realita mantulnya masih kayak gini, kasih tahu aku dong, ada rasa apa, keluar kan. Gue kesel, gue marah, gue sebel, ya udah aku duduk, oh peristiwa ini yang bikin kesel, udah nangis, keluar air mata, aku biarin aja. Jadi kayak cuma penonton doang gitu Mas. Iya. Masa lagi lewat gitu. Menarik teh. Cuma jadi penonton doang, aku jadi kayak mundur 1 langkah gitu. Ya elah, ini video kesedihan lagi hadir. Ya udah aku nikmati aja aku nonton XX1 pantulan dari batinku sendiri yang belum selesai. Jadi ketika setiap kali looping itu muncul, tugas kita adalah menyadari sensasi tubuhnya itu mana yang nggak enak, emosi, ada emosi apa, terus kemudian pikirannya gimana gitu ya. Secara lagi rame apa, tontonin aja. Nggak perlu dianalisis penyebabnya apa gitu ya. Nggak usah dinilai, nggak usah dihakimi. Jadi aku gini Mas, kalau ada peristiwa nggak enak si A misalnya bikin aku kesel, aku cuma nangkep, oh kok aku kesel ya. Ya udah, kalau dalam porsi aku memang harus tegas sama dia, ya ngomong tegas sama dia. Kalau misalnya harus marah sedikit untuk memberikan pelajaran, ya marah. Tapi setelah itu aku masuk kamar, aku duduk untuk. Tapi cukup dengan menyadari sensasi yang ada di tubuh, emosi dan pikiran. Kenapa itu bisa memutus pola berulang? Gimana penjelasannya? Itu adalah energi yang stuck di tubuhmu yang selama ini nggak kamu sadari, dia hanya butuh mengalir dalam kesadaranmu. Jadi gini, pada saat kamu menolaknya, biasanya kan kamu melihat si sedih ini rese banget nih, negatif nih, gue nggak suka gitu kan. Kalau dalam sisi aku yang sekarang dengan kesadaran Abundant Revolution ini, aku melihat bahwa kehidupan ini adalah dualitas. Ada kebahagiaan, isinya cintanya Allah, kebaikan. Ada kesedihan, si kesedihan ini kan membawa pesan, ada hikmah. Aku misalnya ditipu 4 juta misalnya, aku kesel kan, marah sama orang itu, lalu aku duduk, kok aku ditipu ya, kok aku kesel ya. Di situ kan ada pembelajaran. Jadi cara melarutkan agar itu selesai adalah melihat realita kesedihan ini dari dalam kacamata kesadaran bahwa ini peristiwa nggak enak, ini juga pasti cinta nih, pasti ada pelajarannya nih. Aku harus introspeksi apa nih di sini? Kok ada salah apa nih sampai aku kejadian nerima kondisi kayak gini nih? Aku harus sadari untuk aku ikhlas menerima.
Karena hanya dengan penerimaan itu aja dan melihat itu sebagai sesuatu pelajaran kehidupan yang membawa pesan dan guru terbaik buat kehidupan kita, bahwa sedihmu, lukamu, kecewamu itu adalah guru terbaik buat kehidupanmu. Kalau kamu udah melihat ada cinta di balik kesedihan, ada cinta di balik ada sedih ini, ada cinta di balik luka, kamu bisa ngelihat nih, ada berliannya nih di balik rasa sedih, ada hikmahnya. Iya, dia selesai Mas tugasnya. Oke. Karena ada pesan kehidupan di mana peristiwa sedih luka itu sebetulnya hanya energi yang mau membuat jiwamu menjadi matang. Membuat jiwamu menjadi bertumbuh. Mas Enda perhatiin nggak? Semua masalah-masalah yang kamu hadapi itu bikin kamu naik level jadi kayak sekarang lebih keren kan? Bener nggak? Betul. Selalu lihat itu di balik semua peristiwa ada pelajaran. Jadi di balik sedihmu, di balik lukamu, di balik kecewamu ada kesadaran yang membuat kamu bertumbuh menjadi lebih luas lagi dalam kesadaran yang lebih melebar. Oke. Jiwa yang lebih bertumbuh, lebih matang dan mungkin lebih hati-hati lagi. Kalau kamu loopingannya adalah soal cinta dikecewain terus, kamu jadi ada pelajaran kan. Berarti aku nggak bisa nih kayak gini lagi nih cari teman deket gitu. Jadi mundur satu langkah di titik kamu menyadari bahwa rasa ini memang diizinkan untuk hadir. Ada pesan yang tersimpan di balik itu. Kamu ikhlas menerima semua yang datang. Lalu kamu melihatnya itu dalam kacamata, oh ini juga cinta, ada pelajarannya. Ya udah selesai tugasnya.